Kali ini materi kita terkait dengan algoritma adalah menyelesaikan masalah soal kasus programming. Nah, dalam hal ini adalah pembayaran rekening air PDAM. Soalnya ada seperti ini. Ini soalnya yang kita akan jawab. Laporan rekening air pelanggan, laporan pendapatan PDAM. Sebelum kita ke sana, kita perlu mendiskusikan beberapa hal, diantaranya analisis. Analisis ini artinya kegiatan kita mempelajari masalah apa yang ada semestinya di sini yang kita harus pahami poinnya apa gitu. Dalam hal ini kita harus mengetahui apa output daripada persoalan, input dan proses. Outputnya dari sini kita lihat secara umum adalah laporan rekening air pelanggan air. Sedangkan output detailnya adalah biaya ADM, pemakaian air, kemudian tagihan. Ini semua tergambar. Biaya ADM, pemakaian air, dan tagihan. Kemudian input, apa sebagai input? Agar output ini bisa kita proses, kita perlukan input. Setelah itu kita harus tahu apa prosesnya. Input yang diperlukan ini adalah nomor rekening, tanggal tagihan, nama, kategori, HPKA, harga per meter kubik air. Sedangkan nomor rekening itu adalah proses. Sedangkan nomor urut adalah proses. Nomor urut. ADM itu juga proses. Pemakaian juga proses, tagihan juga proses. Ini kita buat dalam programming. Kemudian ADM ini kita dapatkan berdasarkan kategori pelanggan. Rumah tangga, kita sikat RT 10.000, industri 20.000 dan seterusnya. Pemakaian kita gunakan rumus meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu. Sedangkan tagihan rumusnya adalah pemakaian meter kubik, pemakaian dikali harga per meter kubik air, kemudian dikali ADM, ditambah dengan ADM. Selanjutnya, nanti setelah kita lakukan analisis, kita akan bikinkan coding, dalam hal ini PHP. Peralatan yang diperlukan atau software pendukung diantaranya adalah server. Server kita gunakan ini SAM server, namanya Apache, sudah aktif dia. Kemudian text editor Sublime, ini text editor Sublime. Kemudian browser kita gunakan Chrome, ini Chrome. Baik. Kemudian setelah kita paham semuanya seperti itu, maka selanjutnya kita akan lakukan coding di dalam menggunakan program PHP. Kita gunakan text editornya adalah Sublime. Kita mulai di sini, new, oke, lalu kita simpan. Kita simpan namanya, oke, ini rekening PDAM. Rekening PDAM versi 1 PHP. Rekening PDAM versi 1 PHP. Kita mulai PHP, tekan tombol tab, kita enter beberapa kali. Lalu di sini kita inisialisasi artinya menetapkan variabel dan memberikan nilai awal dari variabel tersebut sebelum kita gunakan. Itu namanya inisial. Dari kasus yang ada, memang di sini seharusnya kita menggunakan database. Data-data ini simpan dalam database, lalu kita simpan, kita proses sesuai dengan aturan ketentuan bisnis yang ada, baru kita baca dan tampilkan. Namun karena materi kita belum sampai ke sana, maka pada kesempatan ini kita letakkan semua data ini dalam array. Nah, array yang mana? Sesuai dengan input yang tadi. Nah, di sini kita akan punya nomor rekening, kita sebut dalam array. Kemudian data yang ada adalah di sini. Kita ambil dua data saja dulu. Kita ambil dua recordnya Rahman dan record UNP. Nanti record yang lain kita bisa susulkan. Ya,
Ini nomor rekening 1201. Kemudian di sini 12.2 ya. Oke. Kemudian tanggal tagihan kita juga ambil dari array. Tanggal tagihannya kita ambil datanya dari sini. Kita kopas aja. Ini tanggal 12 dan tanggal 14. Tanggal 12 ya. Ini tanggal 12. Tanggal 12. Kemudian tanggal 14. Kemudian nama. Namanya tadi di sana ada Rahman sama UNP. Rahman. Satu lagi UNP. Kemudian kategori juga array. Kategorinya adalah RT dan ID. Rumah tangga dan industri. Sementara data untuk variabel meteran bulan ini 210 dan 200. 210 dan 200. Sementara data untuk meteran bulan lalu kita gunakan 200 dan 90. 200 dan 90. Sementara jumlah data kita ada 2 record. Nah, dari sini kita tahu ada perbedaan sedikit cara mendefinisikan data. Rahman pakai tanda kutip, sementara meteran bulan ini tidak gunakan tanda kutip. Disebabkan Rahman data string, ini data numerik. Oke. Lanjut. Kemudian kita buat function namanya cetak rekening air. Kita kirim parameternya adalah dari atas mulai nomor rekening, kemudian tgl tag, nama, kategori, meteran bulan ini, meteran bulan lalu. Kemudian ini kita copy semua. Ini adalah namanya function. Ini namanya function caller. Function caller memanggil fungsi. And di sini adalah function definition. Pendefinisian fungsi. Ya. Ini namanya function definition. Disinilah fungsi itu kita uraikan, kita definisikan. Oke. Kemudian setelah itu selanjutnya kita akan coba bangun. Setelah kita buat itu semuanya sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan bikinkan HTML. Ya, di sini kita bikinkan HTML-nya. Ini function. Oke. HTML, tekan tombol tab. Kita tidak perlu detail dari HTML ini. Untuk itu kita perlu buang tidak. Nah, yang tidak perlu kita buang aja. Kita sampai situ aja. Perhatikan soal kita ini semua diletakkan dalam tabel. Nah, untuk itu kita perlukan pemahaman tag-tag yang kita gunakan. Tag untuk menggunakan di HTML mendefinisikan judul ini kita gunakan
uh, letak daripada posisi teks ini namanya tabel row, sementara isinya judul-judul itu namanya tabel header. Tabel row, tabel header, dan di bawah ini adalah tabel data, semua bagian daripada table. Nah, maka disebutkan di sini dulu table. Nah, table ya. Kemudian di sini kita buatkan judul. Judul ukuran hurufnya H2. Judulnya adalah laporan rekening pelanggan. Kita taruh di sana. Di bawahnya juga ini H3 kita buat. Ini laporan pendapatan PDAM. Kita copy dan taruh di depan. Taruh di sini. Nah, kemudian tabel itu. Nah, baris pertama kita harus tempatkan dulu posisinya yang ini di tabel row. Saudara gunakan perintah tr, tabel row. Dalam tabel row itu akan ada kolom-kolom. Kolom-kolom itu kita sebut namanya tabel header. Dimulai dari nomor, kemudian norek, tanggal tagihan, nama, norek. Nah, karena ini mirip-mirip, kita kopas aja supaya kerjanya cepat. Oke, kita lihat lagi di atas, norek, tanggal tagihan, ini tanggal tagihan, nama, kategori HPKA, kategori HPKA, HPKA itu rupiah, kemudian ADM, BADM maksudnya, meteran bulan ini meter kubik, meteran bulan lalu juga satuannya meter kubik, pemakaian meter kubik juga, dan terakhir di sini adalah tagihan, itu rupiah. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dulu di browser. Kita sebut tadi namanya sini rekening PDAM V1. Kita lihat di browser ya. Rekening PDAM V1, rekening PDAM versi 1. Rekening PDAM V1. Error di baris ke-7. Baris ke-7 error. Oh ya, saya lupa tadi bikin array. Nah, lupa tadi, kita copy aja. Oke, lalu disimpan. Setiap ada perubahan, kita selalu menyimpannya supaya disimpan versi yang terakhir. Oke, ini dia, udah keluaran, tetapi tidak ada garis. Kenapa tidak ada garis? Kita belum setting di dalam table. Table ini mestinya disetting, namanya border. Bordernya kita kasih 1. Kemudian besar dari tabel itu kita kasih 90%. Lalu letakkan di tengah-tengah, align itu center, align center. Ini kita kopas supaya judulnya juga mengikut di tengah. Nah, seperti itu ya. Ini kekurangan. Nah, seperti itu. Ya, kita simpan lagi balik. Simpan lagi. Kemudian kita browser. Nah, sudah keluar. Itu judulnya. Baik, judulnya sudah seperti itu, sudah selesai. Langsung sekarang kita ke isi. Nah, saya ulangi kembali tadi, kita baru menyelesaikan yang ini saja sampai ke atas. Nah, sementara yang isi tabel ini sifatnya berulang. Record pertama atau baris pertama, record kedua, baris kedua, dan seterusnya. Maka kita letakkan dia pekerjaan itu tempat yang berulang-ulang. Tempat berulang-ulang itu namanya looping. Di sini ada for. Sorry, kita mulai lagi dengan PHP. Ini
perlu diketahui ada dua teknologi di sini yang kita kombinasikan, PHP dan HTML. Letakkan dalam satu coding, memang kita harus hati-hati menempatkannya. For string k sama dengan 0 selama k kurang dari jumlah data, maka di sini k plus ini incrementnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ulangi kembali bahwa ini semuanya namanya TR, table row. Nah, di sana letakkan itu berulang, maka kita pun harus buat di sini lagi TR di sini. Di sini TR ya. TR. Oops, sorry. Nah, kemudian ini adalah batasnya HTML. Oke, jadi sini harus kita tutup dulu PHP di situ. Kemudian kita buka lagi di sini PHP. Nah, seperti itu. Jadi ini akan ada di sini PHP di antara mereka. Nah, letaknya di mana diletakkannya? Taruhnya di sini, ada for, kemudian ada TR di sini. Ini kita taruh ke bawah. Nah, ini batasnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada function, ya, ada function. Seharusnya ini semuanya ini taruh di bawah ini ya. Oke, masalah ya. Oke, ini dia. Kita coba lihat hasilnya dulu tadi seperti apa. Kita refresh. Oke. Balik ke sini. Di sini kita akan program, kita bikin TR lagi. Maaf. Table row. Lalu ada table data namanya. Table data. Table data pertama kita lihat dulu. Kita akan bikinkan nomor urut, kemudian nomor rekening. Nomor urut kita buatkan di sini sebelum looping. Di sini ada nomor sama dengan 0. Lalu di sini ada pencacah nomor plus. Di sini kita bikinkan lagi PHP. Nah, di sini echo string number ya. Nah, kemudian ini kita kopas. Oke, kita lihat di sini. Ini berarti adalah nomor rekening, sebelahnya tanggal. Nomor rekening ini kita buatkan namanya norek seperti itu, tetapi ini adalah bagian dari array, harus pakai index. Ini juga tanggal tagihan. Ini juga bagian dari index, bagian dari array. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Nah, udah keluar hasilnya. Kemudian kita bikinkan 1, 2, 3. 3 lagi ya. 3. Ini kita kopas aja. 1, 2, 3. Tadi kita udah sampai di tanggal. Sekarang kita nama kategori. Nama kategori ya. Ini kita bikinkan nama. Ini kategori. Kemudian setelah nama kategori HPKA. Hanya saja HPKA itu bukan array. Dia tidak boleh pakai index. Kita simpan. Kita simpan dulu. Simpan dan refresh. Oke, HPKA kosong. Kita lihat HPKA ada di mana. Oke, kita buat dulu HPKA di sini. String HPKA satu meter kubik itu Rp2.000. Itu kita temukan di sini, Rp2.000. Ya, Rp2.000. Lalu kita simpan dan refresh. Oke, sekarang BADM ya. Sekarang BADM
Nah, BADM itu ada rumusnya, ada kategorinya. Kalau pelanggan itu kategorinya rumah tangga, maka ADM-nya 10.000. Maka kita perlukan di sini fungsi. Fungsi itu letaknya di sana. Oke, di sini. Di sini BADM. String BADM. Di sini hitung BADM. Kita perlukan kategori. Nah, kategori sebagai sebagai parameternya adalah kategori. Nah, ini kita copy ke bawah sana, taruh di sini. Di sini kita bikinkan lagi PHP, kemudian function, nah jika kategori sama dengan ID, ini kita bangun dulu indeksnya ya, ID, maka di sini BADM kita coba cari, jangan salah jangan ganda ejaannya. BADM, oke. BADM industri itu 20.000 tua gampat. Nah, ini kita copy aja supaya cepat. Kemudian else paste, di sini else lagi, kemudian paste. Ini RT rumah tangga 10.000, industri itu adalah 15.000. Kemudian ada return di sini, mengembalikan nilai setelah kita dapatkan nilainya, diproses lalu dikembalikan return. Ini BADM. Nah, setelah kita dapatkan dia akan nanti simpankan di sini. Saya simpankan di sana, kita minta bantu cetak di sini. Ini adalah BADM. Lalu kita simpan, refresh. Nah, dapat 10.000. Sekarang MBL kita tinggal munculkan saja itu, karena di sana tidak ada proses, hanya menempelkan saja. Ini kita copy 1, 2. Ini adalah MB meteran bulan lalu, meteran bulan ini, kemudian pemakaian. Sini kita bikin pemakaian. Rumusnya adalah MBI indeks K MBI itu benar, tadi benar, dikurang MBL indeks yang ke K. Oke, ini stringnya kurang. Nah, dapatkan sini lagi. Kemudian kita tampilkan sini pemakaian. Nah, itu dia pemakaian. Kemudian simpan. Simpan, lalu kita refresh. Nah, dapatkan pemakaian. Sekarang tagihan. Tagihan ini kita dapatkan satu lagi proses di sini. Tagihan. Tagih aja, tagih sama dengan rumusnya ada di dalam soal. Ini rumusnya pemakaian dikali HPKA. Di sini pemakaian dikali HPKA dikurung ditambah BADM. Nah, ini kita kurung. Lalu di sini di copy. Lalu ini adalah tagihan.
tagih ya, tagih, sorry, namanya tagih. Oke, tagihan apa-apa, tagihan. Oke, tagihan. Lalu jangan lupa selalu menyimpan versi terakhir supaya terekam. Dapat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini Rahman 30.000, UNP 240.000. Kita lihat di soal sudah sesuai, tetapi belum format rupiah dan dia merapat ke kanan. Ini kita coba modifikasi sedikit di sini supaya dia rapat ke kanan, align. Ini kita bikinkan right, ya, right kanan ya, right. Supaya format rupiah kita bikinkan sini format number format. Nah, ini kita kasih kurung seperti itu ya. Kemudian kita simpan, jangan lupa menyimpan selalu versi terakhir. Lalu kita refresh. Nah, sudah selesai. Demikian kita sudah selesaikan dalam waktu 25 menit. Dengan demikian sudah selesai. Sebelum tutup lagi, ini soal yang ditawarkan tadi. Lalu ini codingnya dibuat dari atas pelan-pelan. Ada beberapa bagian potongan program ya. Ini codingnya. Kemudian ada satu buah function dan hasilnya ada dilihat di browser seperti ini. Kita refresh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.